Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Rekan-rekan dimanapun berada, pada kesempatan malam hari ini, tanggal 9 Agustus 2021, yang sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun HUT RI, yang sebentar lagi tinggal menghitung hari sampai ke tanggal 27. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya kemarin kedatangan salah satu user atau konsumen atau pasien dari Daya Luhur. Beliau membawa satu unit laptop merek Toshiba dengan tipenya, sebentar ini saya lihat dulu, satelit 740 ya. Aduh, kelihatan nggak ini? Enggak pada ini ya, nggak begitu fokus. Intinya Toshiba satelit 740. Kendalanya itu kemarin waktu datang ke sini, kipasnya nggak nyala. Nyala sih laptopnya, cuma kipasnya nggak nyala gitu. Alhamdulillah tadi siang sudah saya perbaiki, untuk kipasnya udah beres, dan sudah saya tanya ke Kang Cucuk yang orang dari Daya Luhur, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Daya Luhur itu Kecamatan Daya Luhur ya. Udah masuk Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Katanya pengen diinstal ulang karena emang Windows-nya agak sedikit korup ini. Begitu, saya coba nyalain tadi, saya coba pergunakan, banyak aplikasi yang tidak support. Baik rekan-rekan, pada kesempatan malam hari ini kita atau saya akan yang simpel-simpel aja lo dulu lah. Tutorial cara install ulang Windows ke laptop, yang insya Allah sih banyak ya rekan-rekan teknis juga baik di YouTube ataupun di mana saja yang sudah nge-share. Tapi ya nggak apa-apa, untuk melengkapi channel saya postingkan tutorial untuk tata cara install ulang laptop supaya fresh Windows-nya. Dan kebetulan pada kesempatan malam hari ini saya akan menggunakan flash disk sebagai media untuk penginstalan Windows-nya. Dan mohon maaf, untuk tutorial cara membuat flash disk ini supaya pakai install ulang, nanti lain waktu saya share ya tata cara untuk agar flash disk ini bisa untuk instalasi Windows. Begitu, saya coba untuk, kebetulan ada 3 buah flash disk. Saya coba untuk instalasi Windows 7 aja karena kebetulan untuk laptop ini serinya ada di atas nih. Bentar, seri laptopnya itu L740, satelit L740 punya Kang Cucu dari Daya Luhur, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Baik, tutorialnya akan saya jelaskan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat rekan-rekan semuanya yang tidak tahu atau yang belum tahu, atau untuk melancarkan. Dan bagi rekan-rekan yang sudah pada tahu, silakan abaikan saja video ini. Baik, saya coba colokin untuk namanya flash disknya. Bentar nih, colokin ke USB bebas mau. Ini karena kebetulan dari sananya emang gak ada baterainya, saya coba sambil di charging ya, sambil di cas. Hal pertama untuk instalasi Windows 7, untuk instalasi Windows 7, 8 ataupun Windows 10 ke laptop, hal pertama jelas flash disknya harus sudah ada instalasi Windows-nya gitu kan. Cuma insya Allah lain waktu dan kesempatan saya share tata cara untuk menjadikan flash disk ini bisa pakai instalasi Windows ke laptop ataupun komputer. Baik, supaya mempersingkat waktu, saya sudah colokin ini flash disknya. Saya nyalakan laptopnya.
Perhatikan, ketika kita akan menginstal Windows ke perangkat laptop atau komputer, biasanya kebanyakan rata-rata, tapi tidak semuanya. Biasanya kalau untuk laptop itu, untuk masuk ke BIOS, biasanya pakai F2. Tekan power langsung F2 ya. Jangan lambat. Tekan power, setelah nyala langsung F2 untuk masuk ke BIOS. Nah, tekan aja terus, tekan F2-nya. Nanti setelah otomatis dia akan ya kan? Ini masuk ke BIOS. Baik. Di tampilan BIOS ini coba saya dekatkan biar lebih jelas ya rekan-rekan. Nah, ini kelihatan jelas nggak ya nih? Di sini geserin yang ini ke boot. Aduh, ini terlalu pendek ini. Bentar. Nah, geserinnya pakai anak panah ini, rekan-rekan nih, yang ini. Lihat, digeserin. Ini ke kanan, yang ini ke kiri. Coba dua ini. Geserin, perhatikan. Nah, geser kan? Pencet sekali lagi, pencet lagi, di boot. Saya kebetulan pakai flash disknya pakai Toshiba Silicon Power. Ini dipindahin ke atas, yang paling atas. Jadi dia nanti laptop tersebut akan booting ke flash disk. Dan lihat ke bawah, di sini ada, ya kan? Nah, di sini ada, bisa pakai F5 atau F6. Di sini kan ada F ya. Ini ada terlalu, soalnya malam sini nih. Nih, perhatikan. Ini ke bawah dulu ke Silicon Power. Nah, ini yang putih nih. Terus saya pencet F6, dia naik nanti ke atas USB-nya tuh kan. Nah, ini diusahakan untuk USB, kalau kebetulan saya flashdisknya pakai Toshiba, flashdisknya tersebut mereknya Toshiba, ini harus di jajaran paling atas. Nah, setelah di bootingnya paling atas, lihat ke bawah keterangannya kan ada, lihat. Nah, ini apa? F10 save and exit. Pencet aja F10. F10, perhatikan. Nah, ini F10 kan. Pencet. Nah, exit saving change. Nah, langsung yes. Yesnya pakai enter aja. Yes. Nah, nanti dia akan restart. Langsung booting ke flash disk yang tadi kita colokin. Perhatikan. Nah, ini proses awal instalasi Windows 7. Karena kabel dua ini laptopnya laptop yang seri lama. Kalau diinstal pakai Windows 8 atau Windows 10, dikhawatirkan nanti drivernya tidak support gitu kan. Jadi kan kalau drivernya nggak support ya percuma gitu kan. Makanya saya install pakai Windows 7 yang 32 bit. Nah itu, ini proses. Silahkan diamati rekan-rekan yang belum tahu tata cara atau tutorial install ulang Windows-nya, biar jadi ilmu buat rekan-rekan. Nah, di sini langsung ke sini, klik, pilih Indonesia karena kebetulan kita di Indonesia. Pilih cari yang Indonesia. Tapi kalau rekan-rekan ada jadi Amerika ya pakai yang Amerika. Ini Indonesia. Nah, English Indonesia. Langsung next. Ini kelihatan nggak ya? Ini next. Atau enter juga boleh. Pakai install now. Nih. Now. Nah, perhatikan. Setup is starting. Baik, kita tunggu saja. Checklist. Perhatikan. Saya deketin aja ya biar ini ya. Biar jelas. Bentar. Nah, ini checklist. Coba klik aja pakai touchpad boleh, pakai mouse juga boleh. Ini langsung geser ke sini. Perhatikan di sini. Ini jangan pilih yang atas ya, pilih yang bawah. Yang bawah. Jangan upgrade tapi yang custom advance. Nah, di sini hati-hati, di sini pemilihan partisi rekan-rekan. Dikhawatirkan kesalahan memilih partisi untuk menghapus, mendelete. Partisi ini kan kebetulan laptop ada 3 partisi, yang satu mah biasa, yang 2, 3 dan 4. Ini yang 3 dan 4 ini data.
data penting di laptop tersebut. Jadi harus hati-hati. Ini kan kebetulan nomor 2 ya untuk window bawahnya yang tadinya yang mau kita hapus. Langsung ke sini, drive option, klik, langsung ke sini, delete, dihapus. Sebelum klik delete, harap diperhatikan, hati-hati di sini tak dikhawatirkan kesalahan dalam menghapusnya. Karena kalau kesalahan nanti data-data yang di drive D dan C itu nanti terhapus. Maaf, yang di drive D sama E. Kita kan akan menghapus yang drive C ya ini. Biasanya kalau laptop itu ada C, D sama E. Kadang-kadang ada yang 2 juga, C sama D gitu kan. Ini kebetulan ada 3 partisi, C, D sama E. Yang ini C, yang ini D, yang ini E. Kita hapus yang C-nya saja nomor 2. Delete. Oke. Terus yang atasnya ini sistem reserved ini juga dihapus. Nah, oke. Nah, setelah beres kita langsung ke sini. Langsung ke sini nih, new. Kelihatan nggak nih? Nih, new. Klik saja segini 79 GB, 79,9 GB. Klik free. Oke. Nah, tunggu. Nah, sampai di sini drive C yang bawaan laptopnya sudah terhapus, sudah hilang. Langsung klik next. Nah, di sini proses menunggu. Baik, saya tunggu aja dulu untuk mempersingkat waktu. Nanti saya percepat, ditunggu saja ya. Ditunggu saja. Ini lagi proses, itu baru 6%. Saya skip aja. Nanti saya ini biar tidak kelamaan, di pause dulu untuk rekamannya. Pokoknya intinya yang 11% itu kan berjalan nanti sampai ke 100%. Baik, itu sudah 36%. Kita tunggu saja proses instalasi atau transfer data dari flash disk ke hard disk internal laptop ini. Kita tunggu saja sampai 100%. Proses instalasi Windows 7 atau Windows 7 ke laptop masih berlangsung. Expanding Windows file sudah 58%. Sudah 58%. Ini sambil menunggu kita bisa sambil laya-leye gitu kan. Nanti setelah 100% tolong perhatikan, kadang-kadang setelah nanti 100% banyak yang gagal, ini banyak yang kurang tahu mungkin. Tunggu saja, ini sudah 66%. Baik, itu sudah 92%, masih proses. Dan perlu diingat, nanti setelah ini proses selesai, setelah 100% langsung ke installing feature, installing update, completing installation, itu nanti kan laptop restart. Nah, ketika restart tersebut, sebelum masuk lagi ke booting, harus pencet angka 2. Perhatikan, flash disk jangan dilepas dulu, perhatikan. Soalnya nanti kalau kita tidak mencet angka 2, maksudnya masuk ke BIOS, itu kan harus dirubah dulu. Tadi kan yang pertama di awal, di BIOS itu Windows 7 atau flash disk urutan pertama itu harus dirubah lagi. Karena kalau kita tidak dirubah lagi ke urutan nomor 2 atau nomor 3, nanti dia akan proses lagi dari awal, install Windows lagi gitu kan. Jadi kan percuma. Jadi kita harus rubah dulu sebelum ke proses selanjutnya untuk urutan flash disk di BIOS. Sudah 99%. Ini kelihatan nggak ya ini? Ini maklum pakai handphone jadul. Jadi mohon maaf rekan-rekan kalau kualitas gambarnya kurang memadai. Baik, sudah 100%. Ini saling update, perhatikan. Nanti dia setelah completing installation,
nanti dia akan restart. Nah, ketika setelah restart tersebut kita harus cepat-cepat memencet F2 untuk masuk ke BIOS. Flash disk jangan dulu dicabut. Perhatikan completing installation. Nah, perhatikan mau restart tuh, restart kan? Biarkan aja. Persiapan pencet angka 2 atau untuk masuk ke BIOS tergantung laptopnya ya. Kalau yang ini F2. Ada yang escape, ada yang F1. Nah, pencet, perhatikan. Aduh. Pencet angka 2 untuk masuk ke BIOS, perhatikan. Pencetnya terus-terusan pencet. Perhatikan. Nah, ya kan? Kalau kita tidak memencet terus-terusan F2, dia nggak akan masuk ke sini, nggak akan masuk ke BIOS. Dia pasti akan menginstal Windows lagi dari awal. Gitu kan. Seperti tadi di awal, kita langsung digeserin ininya. Bentar, ini kurang dekat ya. Nah, ini digeserin. Nah, boot. Ini kan USB nomor 1 ya. Kita harus dipindahin. Entah itu ke nomor 2 atau nomor 3. Kalau yang laptop ini pakai F5 nih, yang ini. F5 kan, F5 sama F6. Kita pindahin aja F6. Boleh, bukannya itu sebentar. Nomor 1 kan ya, nomor 1 ya, USB-nya. Flash disk nomor 1, kita pindahin ke bawah. Nah, kan pindah. Nah, ya kan nomor 2. Nomor 2 boleh, nomor 3 boleh. Yang intinya jangan nomor 1. Kalau nomor 1 itu nanti bisa booting lagi ke Windows. Nah, setelah ini pencet, lihat aja petunjuknya ada F10 save and exit. Pencet aja F10. Klik yes. Nah, flash disk tidak dilepas, masih ada. Nah, kan masih tersambung. Baik, kita tunggu untuk menuju ke proses selanjutnya, menuju final. Biasanya kesalahan di rekan-rekan mungkin yang belum tahu, setelah yang install ulang pakai flash disk, setelah masuk ke BIOS itu dia langsung cabut flash disknya. Jangan, biasanya soalnya kan walaupun apa namanya, kalau kita cabut flash disknya, masih ada beberapa file yang di flash disk yang akan di copy itu kan ke laptop ini. Setup is starting service, proses menuju final. Nah, ini kan masih copy data dari flash disk, jadi flash disk jangan dulu dicabut. Perhatikan, banyaknya kesalahan yang di sini dilakukan, biasanya flash disk langsung dicabut. Ini masih copy data dari flash disk. Nah, masih copy data dari flash disk ini. Completing installation. Nah, sambil menunggu proses instalasi Windows ini, kita jelasin sedikit. Setelah beres nanti install ulang Windows, langkah selanjutnya adalah menginstal driver. Jadi driver di unit laptop itu terdiri dari tiga jenis. Yang pertama software, yang kedua hardware, yang ketiga driver. Software itu Windows, aplikasi software lah bahasanya ya, kalau bahasa definisinya. Software itu ada tapi tidak bisa dipegang, gitu kan. Seperti ini Windows kan itu software itu nggak bisa dipegang itu, tapi emang ada buktinya kan, laptop bisa diinstal ulang dengan software yang ada di flash disk, gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada namanya hardware. Kalau hardware itu perangkat keras laptop, seperti LCD, chip VGA, terus chip WiFi card, dan lain sebagainya, termasuk Bluetooth dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga adalah driver. Apakah itu driver? Driver itu adalah penghubung antara software sama hardware, jembatan lah bahasa kitanya. Artinya kalau tanpa driver,
kalau Dripper tidak diinstal di sebuah laptop, itu walaupun softwarenya udah ada, terus hardwarenya udah ada, tapi kalau tanpa Dripper dia tidak akan berfungsi. Salah satu contohnya WiFi card, Bluetooth. WiFi card itu ada Dripper jadi apa namanya, hardwarenya di dalam, tapi dia nggak bisa berfungsi kalau Drippernya tidak diinstal. Jadi setelah beres nanti install ulang Windows 7 ini, setelah final masuk ke home lah kalau bahasa handphonenya ya, masuk ke menu itu langsung penginstalan driver begitu. Dan kalau saya nanti dijelasin untuk instalasi driver juga kayaknya kelamaan ini udah 20 menit lebih nih begitu. Yang penting untuk tahap pertama sekarang instalasi Windows-nya saja dulu ya, untuk driver nanti insya Allah ke depannya. Dan untuk tutorial membuat flash disk supaya bisa pakai install ulang nanti saya jelasin insya Allah ke depan, bikin lagi. Baik, prosesnya masih berjalan. Kecepatan install Windows dari flash disk ke laptop itu tergantung dari spesifikasi laptop tersebut. Di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan, coba lihat di video yang lain, ada di bawah perbedaan antara hard disk sama SSD. Nah, ini di sini juga berperan aktif di sini. Ini untuk hardware atau penyimpanan internal laptop, apakah dia pakai hard disk atau pakai flash disk, apakah pakai hard disk atau SSD, itu di sini pentingnya di sini. Kalau ini kebetulan laptop ini pakai hard disk, kebetulan ini laptopnya pakai hard disk, dengan durasi waktu sekitar setengah jam untuk instalasi Windows. Tapi kalau pakai SSD itu kemungkinan 10 menit juga udah beres. Nah, 10 menit juga dipastikan udah beres, lambat-lambat 15 menit lah kalau internalnya pakai SSD. Nah, ini udah, dia akan ngerestart. Perhatikan, kalau sudah gini biarin aja, tinggalin. Kita mau ke belakang, mau kalau ngerokok yang merokok dulu, mau ngambil minum, biarin aja, nanti secara otomatis nanti akan masuk ke menu gitu. Nah, restart. Nah, starting Windows. Perhatikan, tidak saya skip untuk di sini karena insya Allah sebentar lagi udah beres kok. Insya Allah sebentar lagi udah beres, tinggal memberi nama. Kalau ada muncul gini di cancel aja, pencet aja sembarang ini, dia ngecek hard disk, disk checking has tuh ya kan, di pencet sembarang tombol aja kalau muncul seperti yang tadi ya. Kalau nggak dipencet pun nggak apa-apa sih, meskipun nggak dipencet juga nggak apa-apa, paling dia nanti akan mengecek hard disk yang ada di laptop ini. Windows tersebut akan mengecek, paling nggak lama lah, sekitar 5 menitan. Cuma kita untuk mempersingkat waktu ya seperti ini, nanti kalau muncul yang tadi kita pencet sembarang tombol secara otomatis dia next dengan sendirinya. Nah, di sini kita ketik aja, bebas kalau ngetiknya mau nama sendiri, mau nama laptopnya, karena kebetulan laptopnya punya konsumen dengan merek Toshiba ya saya ketik aja Toshiba. Langsung ke sini next, pakai enter juga boleh. Nah, di sini next juga, pakai enter aja nggak apa-apa. Di sini next juga. Nah, di sini langsung ke bawah, accumulator, jangan yang atas ya, yang bawah aja, ke bawah nih. Nah, di sini pengaturan jam dan tanggal dan tahun. Kalau belum pas jamnya, tanggalnya dan tahunnya, kita di setting di sini. Karena ini kebetulan sudah sesuai dengan yang terjadi hari ini, saya langsung next aja. Nah, baik, masih proses berlangsung. Windows is finalizing your setting. Windows sudah selesai dilakukan. Dia nanti akan restart dengan sendirinya dan akan masuk ke menu.
Kita tunggu saja, tidak lama lagi lah, paling sekitar 5 menit juga sudah beres, insya Allah. Ini akan muncul lagi di cancel aja. Lagi proses, sebentar lagi. Ini sudah 25 menit, lumayan panjang juga ini video ini. Mohon maaf rekan-rekan kalau kualitas gambarnya kurang enak dipandang ini. Maklum pakai handphone jadul. Nah, ini udah beres. Perhatikan ciri-ciri driver belum terinstall. Ciri-cirinya. Ini WiFi card, bentar. Nih, ini belum terinstall WiFi card. Dan bisa kita lihat di Device Manager. Caranya masuk ke Device Manager, perhatikan. Klik tombol start. Langsung ke komputer. Di sini, ini kursornya ke komputer, klik kanan. Klik, langsung ke properties. Perhatikan. Di sini ada Device Manager. Paling atas tuh, Device Manager. Klik. Nah, perhatikan. Nah, ini driver belum terinstall banyak. Ada 1, 2, 3, 4. Terus displaynya juga perhatikan masih standar VGA belum terinstall. Jadi setelah berinstall ulang ini langkah kedua adalah penginstalan driver. Oke? Iya, baik. Nah, dan untuk rekomendasi saya untuk aktivasi Windows-nya beli lisensinya ke pihak Microsoft ya, untuk beli lisensinya, karena waktu kita pertama kali install ulang itu belum ada lisensi, belum aktivasi Windows-nya, tinggal beli saja ke Microsoft. Baik, mungkin itu saja rekan-rekan tata cara atau tutorial untuk menginstalasi Windows ke perangkat laptop. Nanti lain waktu dan kesempatan saya share juga cara-cara untuk membuat flash disk agar bisa dijadikan install ulang Windows. Insya Allah nanti saya share ya. Untuk itu kalau mendukung channel kami silahkan di subscribe, di like, komen, dan share. Insya Allah kalau banyak dukungan saya akan share juga untuk tutorial-tutorial yang lainnya. Mungkin itu saja. Dan ini sudah beres, tinggal install driver. Dan satu lagi, setelah nanti install driver langsung install software pendukung. Kurang lebih sekitar ada 14 aplikasi yang wajib terinstall di laptop. Ada 14 aplikasi. Salah satu contohnya ini, perhatikan. Nah, ini aplikasi-aplikasi wajib di komputer, diantaranya WinRAR, ada antivirus, Mozilla Firefox atau browser, ada Adobe Reader, ada Winamp untuk memutar MP3, ada Flash Player untuk memutar video di internet atau di YouTube, ada juga GOM untuk memutar video, ada juga banyak lah, kurang lebih sekitar 14 aplikasi. Nah, ini kan 14 tuh. 14 ya, kelihatan ya. Ada 14 aplikasi yang wajib terinstall di laptop. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih yang sudah bersedia menonton. Sudah setengah jam kita merekam. Dan mudah-mudahan nanti di lain waktu kesempatan, kalau emang rekan-rekan mendukung dan bermanfaat video ini, silahkan dukung channel YouTube kami agar saya semangat untuk nge-share tutorial-tutorial yang lainnya. Banyak lah insya Allah, banyak tutorial tentang cara nge-flash HP,
tentang cara nyolder yang baik dan benar, insya Allah akan sehat. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih yang sudah bersini menonton. Jangan lupa di subscribe kalau video ini bermanfaat dan di share ke yang lain agar banyak orang yang tahu. Terima kasih dan selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Kami yang saat ini bila kata-katanya tidak enak gitu kan, dia kata-katanya tidak bisa dimengerti, mungkin ada yang tidak bisa dimengerti, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami Arnold For Komputer dari Kota Banjar, Patroman, Jawa Barat mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.